Selamat pagi anak-anak kelas 7. Ketemu lagi di sini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perangkat keras komputer ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang kolaborasi atau kerjasama dalam masyarakat digital. Nah, kali ini kita akan bahas tentang komputer. Kalian pasti udah tahu komputer itu ada banyak bagiannya. Nah, ada hardware, ada software. Kali ini kita akan fokus ke hardware-nya. Tapi kita nggak lewat teori, kita akan ke simulasinya. Jadi kalian akan lihat gimana bentuknya, gimana pemasangannya, dan gimana ketika nanti misalkan dilepas atau komputer ini akan dibongkar gitu ya. Nah, tujuan dari kita belajar tentang perangkat keras ini adalah biar kalian nanti bisa tahu nih, perangkat keras dari komputer itu ada apa aja, terus perangkat keras ini fungsinya buat apa gitu. Nah, nanti misalkan kalian ditanya sama saudara kalian, kalian bisa bantu jawab. Jadi kalau misalkan kalian minimal udah tahu nih perangkat ini digunakan buat apa, nanti kalian lama-lama akan tahu nih perangkat ini yang bagus yang mana. Perangkat ini yang harganya mahal dan bagus yang mana. Perangkat ini yang harganya mahal tapi nggak bagus itu yang mana. Nanti kalian pelan-pelan akan tahu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke simulasinya ya. Nah, di sini ada beberapa perangkat nih. Jadi kalian bisa lihat di sini ada CPU-nya, di sebelah sini ada monitor, ada keyboardnya, dan juga ada mouse-nya ya. Nah, kita akan lihat bagian dalam dari si CPU ini. Jadi kita akan buka, terus kita akan lihat dalemannya itu kayak gimana. Nah, kayak gini nih. Nih ya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu bagian dari komputer ini ya. Nah, kita bahas dulu dari atas. Kalian pasti udah tahu kan yang bentuk kayak gini itu adalah flash disk ya, atau USB drive juga boleh gitu. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menyimpan data. Jadi ketika kalian misalkan mau pindahin data, bisa kalian gunakan perangkat ini, terus kalian masukkan ke sini. Kalau udah selesai, tinggal kalian cabut, nanti kalian bisa buka di tempat yang lain gitu. Ini namanya flash disk gitu. Lanjut, ada prosesor. Nah, prosesor di sini ada dua brand sebenarnya, ada AMD dan ada Intel ya. Nah, kalau untuk fungsinya, CPU ini berfungsi untuk mengatur jalannya proses-proses yang ada di dalam komputer ini. Jadi, prosesor ini sebagai otak dari semua kinerja, semua kegiatan yang dilakukan di komputer ini gitu. Kita lanjut. Perangkat dasarnya dulu ya. Lanjut, ada motherboard. Nah, motherboard ini sebuah papan yang digunakan untuk menempatkan perangkat-perangkat lain. Jadi kayak prosesor, ada RAM, ada apalagi hard disk, ada SSD mungkin nanti, kemudian ada VGA card, ada mouse dan yang lainnya itu nanti akan nyambung masuk ke dalam motherboard. Jadi motherboard di sini sebagai penampung juga bisa sebagai hmm, wadah untuk menampung semua inputan. Kabel maksudnya, port-port semuanya akan masuk ke dalam motherboard gitu ya. Kita lanjut, ada memori. Nah, memori yang kalian lihat di sini mulai dari yang DDR3 ada, yang kayak gini yang masih biasa dan ada juga yang dilengkapi dengan heatsink ya. Ini bukan aksesoris, jadi ini digunakan untuk membuang panas dari RAM ini gitu. Kalau ini ada RGB-nya nih, ini buat apa? Ini buat aksesoris. Nah, fungsi RAM sendiri buat apa? Fungsi RAM itu digunakan untuk menyimpan
data secara sementara atau menyimpan perintah secara sementara. Jadi gini, misalkan kalian pengen klik aplikasi pemutar video misalkan. Nah, ketika kalian klik, perintah itu akan disimpan di RAM. Nah, dari RAM ini akan menyalurkan perintah ini ke dalam prosesor. Jadi dia ngabarin, oh ya prosesor, ini ada perintah untuk membuka aplikasi pemutar video, gitu kan. Kemudian prosesor akan mengerjakannya, oke udah siap nih. Nah, ketika udah siap, prosesor akan kembali ke memori, akan ngabarin, udah siap nih, silahkan dilanjutkan ke, kalau muter video, berarti yang tampil apa? Yang tampil gambar dan video kan, ataupun suara. Nah, memori ini akan memproses perintah ini ke monitor untuk menampilkan gambar atau video, kemudian ke speaker untuk menampilkan atau mendengarkan suara dari video tersebut, gitu ya. Lanjut, ada graphics card atau VGA. Nah, VGA ini bisa dibilang otak atau enggak? Bisa. VGA ini fungsinya untuk menghandle, kemudian untuk mengatasi, untuk mengerjakan proses yang berkaitan dengan gambar, dengan video, gitu ya. Jadi kalau kalian main game, kalian edit desain, edit video, kalian edit 3D animasi, itu yang bekerja keras adalah VGA-nya. Kenapa? Karena kita butuh tampilannya kan. Gitu. Jadi akan dibagi-bagi. Otaknya ada dua, ya. Otak yang pertama untuk mengerjakan prosesnya, yaitu adalah CPU. Otak yang kedua adalah VGA untuk mengerjakan khusus di bagian graphics atau gambar atau tampilan gitu ya. Jadi jangan bingung. Intinya kalau prosesor itu lebih ke arah proses ataupun kinerja semua yang ada di komputer. Tapi kalau misalnya VGA itu khusus untuk menjalankan, untuk menghandle proses dari graphics atau tampilan gambar, tampilan video, semua yang berbau visual itu akan ke VGA gitu. Nah, kita lanjut ke bagian storage ya, atau penyimpanan. Nah, penyimpanan di sini kalau di komputer itu selain tadi udah kita bahas ada flash disk, ini ada hard disk ya. Nih hard disk. Kalau hard disk di sini dia ini ukurannya paling besar. Kenapa dia ukurannya paling besar? Karena dia punya piringan yang berputar. Jadi kalau kalian dengarkan, piringan ini akan berputar gitu. Berputar sampai kapan? Berputar ketika kalian mengakses data, ketika kalian main game, ketika kalian buka aplikasi, ketika kalian nyimpan, itu putarannya akan semakin cepat ketika kalian melakukan itu. Dibanding kalian cuma nyalain komputer diem. Nah, putarannya kan lebih cepat. Nah, selain hard disk, ada pengembangannya namanya SSD ya. Nah, yang seperti ini itu adalah SSD tapi dengan tipe M.2. Jadi dia bentuknya lempengan sebenarnya. Ada nggak ya bentar? Nah, gini nih, bentuknya lempengan. Lebih tipis, lebih kecil daripada hard disk. Ya, tapi di sini eh, kecepatan transfer datanya jauh lebih cepat daripada hard disk. Ya, kemudian si SSD ini lebih tahan goncangan. Jadi kalaupun kalian misalkan melewati jalan yang nggak bagus, ataupun kalian dengan tidak sengaja tasnya misalnya agak goyang-goyang gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak punya piringan, jadi aman. Ini untuk SSD yang jenis M.2. Ada lagi ya. Nah, ini ada yang PCIe SSD M.2 juga ini. Kita lanjut. Ada yang NVMe. Jadi SSD ada banyak jenisnya. Tapi kalau NVMe hampir sama dengan M.2. Bentuknya tapi lebih cepat pasti. Kemudian ada lagi SSD yang bentuknya di tengah-tengah antara M.2 dan hard disk. Nah, ini ya. Nih, ini SSD yang 2,5 inci. Nih. Nah, ini adalah SSD yang 2,5 inci. Jadi kalau
ini sama dengan SSD yang M.2 tadi, hanya berbeda di bagian bentuknya, di bagian kecepatannya, dan pasti di bagian harganya. Gitu. Jadi untuk SSD, kata kuncinya adalah dia lebih cepat daripada hard disk. Fungsinya sama, dia digunakan untuk menyimpan data gitu. Ya, ada banyak. Setelah itu ada PSU atau power supply. Nah, power supply ini digunakan buat apa? Power supply ini digunakan untuk menahan daya. Buat apa kok ditahan dayanya? Jadi komputer kalian itu memang butuh aliran listrik, ya. Tapi kalau misalkan nggak ada PSU ini, aliran listriknya bisa terlalu besar, bisa kurang besar. Nah, gitu ya. Dengan adanya PSU ini, dia akan menjadi jembatan. Jadi outputnya akan eh, daya yang masuk ke dalam komputer kalian akan di dipaskan. Jadi nggak kelebihan, nggak kekurangan gitu. Terus, nah ini jenisnya ya. Kemudian kemudian juga di sini ada kabel-kabel, ada. Nah, ini adalah kipas. Jadi kipas ini ada di bagian casingnya gitu untuk menarik angin dan membuang angin gitu. Oke, sambil kita lihat-lihat ya. Nah, kalau ada yang nanya ini buat apa? Ini buat membersihkan debu gitu. Karena komputer yang kita gunakan semakin lama itu pasti akan kena debu meskipun berada di dalam ruangan. Jadi kalau kalian di rumah punya komputer, bisa kalian bersihkan dengan rutin gitu. Nah, ini buat tambahan informasi buat kalian, ada namanya thermal paste atau pasta. Nah, ini buat eh gini, ketika nanti kalian mau pasang prosesor, kemudian dipasangin apa namanya? Heatsink fan ataupun kipas di atas prosesor itu, dia butuh sebuah kayak cairan tapi kental. Ini untuk menjembatani si lempengan dari prosesor dan juga lempengan dari heatsink fan-nya. Jadi kalau misalkan dia panas banget, si pasta ini akan menahan biar nggak panas sampai ke dalam si heatsinknya. Nah, heatsink ini fungsinya buat apa? Heatsinknya akan mendinginkan si prosesor yang panas tadi. Gitu. Ya. Ini pengenalan untuk bagian-bagian dulu. Minggu depan akan kita bahas dari lebih lengkapnya. Nah, ini adalah tampilannya. Sebelum ke situ, apakah kalian tahu semuanya untuk untuk menghidupkan komputer ya? Kalau untuk menghidupkan komputer yang udah pasti, langkah yang pertama itu kalian cek dulu kabelnya. Kabelnya udah terpasang semua belum? Kalau udah, kita nyalakan dulu power on di dalam monitornya. Itu ya. Baru kita nyalakan power on di dalam CPU-nya ya. Nah, kita akan nyalakan nih. Nah, kelihatan kan tombolnya? Nah, ada pertanyaan nih, kenapa yang dinyalakan harus eh, power on dari monitornya dulu, nggak power on dari CPU-nya dulu? Sebenarnya nggak ada sebuah aturan baku. Cuma kenapa yang dinyalakan itu adalah monitornya dulu? Karena gini, ketika misalkan kita nyalain si CPU-nya dulu nih, CPU udah nyala, monitornya mati, ya kan? Itu kayak kurang kurang urut. Tapi kalau misalkan monitornya dulu nyala, nanti ketika CPU nyala, layarnya pun langsung nyala. Gitu ya. Beda kalau misalnya si CPU-nya dulu baru monitornya. Tapi nggak ada masalah sebenarnya. Mau kalian nyalakan dulu CPU-nya boleh, mau dinyalakan dulu monitornya boleh. Gitu.
Nah, ini tampilannya beda sih. Ini bukan Windows soalnya ya. Ini cuma sebuah simulasi dari komputer. Nah, kita akan lihat di sini. Kenapa kok nyala-nyala? Nah, ini karena ada RGB-nya. Kalau nggak ada RGB-nya nggak nyala-nyala gitu ya. Jadi kita sambil lihat-lihat di sini ya. Yang nyala ini adalah fan atau kipas ya. Nih, jadi letaknya kipas itu ada di mana tergantung casingnya. Kita nggak bisa bilang persis kayak gini. Kenapa? Karena setiap casing komputer itu berbeda, dan juga kipas yang bisa dipasang di sini itu juga berbeda. Kalau di sini misalnya, ini kita bisa pasang 1 2 3 4 5 6. Di sini bisa kita pasang kipas sebenarnya, cuma karena kita pengen pasang SSD jadi nggak ada. Biasanya kalau kalian beli yang entry level atau yang harga agak murah, itu biasanya casingnya cuma ada satu kipas di belakang sini gitu, dan kadang-kadang nggak ada ininya. Ya, lanjut dari kipas tadi kita akan lihat ini adalah RAM-nya. Nah, RAM kalian itu biasanya ada yang cuma satu slot, ada yang dua slot, dan ada yang 4 slot. Kalau di sini karena ini si motherboardnya itu termasuk menengah ke atas, jadi bisa pasang 4 di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya prosesor sebenarnya. Nah, ini namanya cooling atau water cooling. Jadi pendinginnya nggak pakai kipas, tapi pendinginnya pakai radiator air. Jadi airnya akan muter gitu kan, didinginin. Nah, lanjut. Yang di belakang sini namanya motherboard ya. Ini motherboard. Oh, ada mereknya. Di dekat motherboard ada VGA. Ya, VGA atau graphics card yang udah kita bahas tadi. Nah, di bawah sini ada SSD. Nih ya, ada SSD-nya. Kemudian ada nggak harddisknya? Di mana CPU-nya? Sorry, di mana power supply-nya gitu. Mari kita lihat ke belakang. Nah, kita akan lepas bagian sini ya. Nah, harddisknya ada di sebelah sini. Nih, ini harddisk ya. Harddisk yang pertama, nih harddisk yang kedua. Ini ada CPU, sorry, PSU atau power supply-nya di sini. Kalau letak kalau letak eh, PSU atau power supply ini, apakah pasti di bawah? Enggak, tergantung casingnya. Bisa aja si power supply ini ada di atas, gitu ya. Jadi nggak mesti di bawah, tergantung gimana casingnya. Cuma kalau untuk kasus yang ini, casingnya bentuknya kayak gini. Jadi si CPU-nya, sorry, si PSU atau power supply-nya itu ada di bawah. Nah, kita matiin dulu ya. Cara matiinnya udah tahu kan? Ini tinggal klik start, terus kita klik shutdown. Oke, nah setelah mati, kita pengen lepasin semua perangkatnya nih. Oke, kita akan lepas dulu. Nah, jadi gini kita akan lepas semuanya. Si apa namanya? Casing ini akan kita bongkar semua. Nah, kita lepas dulu liquid atau si water coolingnya ini ya. Kita lepas. Belum dicabut. Cabut dulu kabelnya. Baru kita lepas. Nah, nih mau lihat ada skrupnya di sini. Nah, udah ya. Udah lepas si cooler cooler master lagi. Si apa namanya? Liquidnya udah dilepas. Nah, ini kalau kita lihat ini prosesornya nih. Ya, kita bongkar dulu aja semuanya nggak apa-apa. Nah, kalau mau lepas bagian sini, kita harus lepas dulu bagian sininya.
Oh, kabelnya belum dilepas. Ya, kita lepas dulu ya. Baru kita lepas bautnya juga. Nih, udah hampir kelihatan kan motherboardnya seperti apa? Kita lepas juga kabelnya semuanya. Ini kita cabut kabelnya dulu. Nah, kabelnya kita lepas semua. Nah, kita lepas, lepas. Oke ya. Nah, kalian juga lihat bagian sininya. Kalau misalkan casingnya seperti ini, ya nggak ada lubang-lubang bolong-bolong kayak gini. Nah, berarti dia nggak buat dipasang fan atau kipas ya. Tapi kalau misalkan bolong-bolong kayak gini, nah itu bisa dipakai buat kipas. Tapi kalau di sini dia digunakan untuk mm, SSD gitu. Nah, kita akan lepas semuanya. Ini RAM-nya kita lepas ya. Jadi bener-bener kayak kita buka komputer beneran. Ini RAM-nya kita lepas dulu, baru kita copotin. Ada 4 si RAM-nya, ada 4. Apalagi yang belum dilepas nih. Kipas, kita lepas juga kipasnya. Nah, kita lepas juga sih semuanya. Kabel-kabel yang nancep kita lepas. Oke ya, masih ada satu lagi yang belum dilepas, itu si kipas. Ini kalau mau kita lepas biar kelihatan nggak apa-apa. Oh, masih nyambung sih. Nah, kita lepas dulu skrupnya. Udah lepas ya. Satu lagi nih kipasnya. Prosesornya kita juga akan lepas. Jadi kalau untuk AMD itu kayak gini ya. Kalau Intel kadang nggak ada yang mirip, ada yang beda. Kita buka dulu si gagangnya, baru kita cabut prosesornya. Udah, ini tinggal ada motherboard. Nah, di belakang sini masih ada CPU dan kok CPU? Masih ada PSU atau power supply dan juga hard disk. Ini kita lepas juga. Ya, kita lepas juga nih. Oh, masih ada penutupnya. Jadi nggak bisa dibuka. Kita lepas dulu penutupnya. Baru kita bisa ambil. Jadi kayak gini, casing kosongannya seperti ini. Kalau motherboardnya mau dilepas boleh, tapi sebelum dilepas kita bakal lihat SSD yang M.2 tadi tempatnya di mana. Nah, di sini tempatnya tuh, SSD.M.2 ya. Kita lepas. Nah, oke, ini bisa kita lepas semuanya. Jadi ini bener-bener persis dengan komputer beneran. Dan produknya pun beneran ada. Nah, kayak gini ya. Jadi ini kosongan, nggak ada apapun di sini. Tuh ya. Nah, gini. Kita akan coba pasang lagi secara pelan-pelan gitu ya. Jadi kita akan pasang dari yang pertama adalah motherboardnya dulu. Oh, bentar. Oke deh, motherboardnya udah dipasang dulu deh. Udah ya. Motherboardnya udah terpasang. Langkah berikutnya kalau mau pasang, yang gampang apa dulu? Yang gampang adalah RAM-nya dulu. Sorry, prosesornya dulu yang dipasang.
Jadi kita akan pasang prosesornya dulu. Prosesor. Di sini ada mereknya, beneran ada. Kita ketik aja Ryzen. Ryzen semua sih. Nah, kita akan pakai Ryzen 9. Oke ya. Kita pasang ke sini. Oke, saya zoom deh. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Cara pasangnya, pertama buka dulu handle-nya. Setelah dibuka, baru masukin prosesor ke sini. Setelah prosesornya masuk, tinggal kita tutup handle-nya. Nah, udah aman nih prosesor. Udah. Setelah itu yang mau dipasang lagi apa? Yang mau dipasang lagi adalah RAM. Kita akan pasang RAM-nya. RAM-nya. Kalian pengen yang nyala-nyala juga ada di sini. Nah, mereknya merek beneran, jadi bukan merek bohongan. Oke, kita pakai misalkan pakai yang ini ya. Kita pasang dulu. Nah, pastikan si penutup pengunci RAM-nya kalian buka dulu. Nah, ini berarti udah dibuka nih. Yang atas udah dibuka. Tuh ya. Nah, baru kita bisa pasang di sini. Oke. Baru kita udah tertutup langsung. Udah. Karena ada 4 di sini, kita akan pasang 4-4-nya aja nggak apa-apa. Oh, ternyata nggak kompatibel. Jadi jangan dipasang ini. Bentar ya. Kita cek lagi. Jadi perangkat yang kita pasang yang kompatibel aja. Kita dari prosesornya dulu. 3500X. Nah, oke, kita pasang. Tutup handle-nya. Oke, nice. Kita lanjut ke RAM-nya. Memori, cari RAM-nya. Misalkan kalian pengen yang ada nyala-nyalanya, boleh nggak apa-apa. Nyalanya biru, nggak apa-apa. Nah, misalkan kita pakai yang ini. Oke, itu udah terpasang ya. Ada 4 slot, kita bakal pasang 4-4-nya. Sama, kita ambil lagi. Kita pasang lagi. Nah, udah terpasang. Setelah itu kita mau pasang apa ini? Nah, kita bakal beresin apa yang dekat dari motherboardnya dulu ya. Jadi kita pasang M.2 nggak usah karena mungkin dari kalian eh, beberapa aja yang mungkin pernah pakai M.2 nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai M.2, kita pakai hard disk sama SSD aja nggak apa-apa. Nah, hard disk tempatnya di sini ya. Tergantung casing kalian nanti. Case. Oh, sorry, hard disk. Kita akan pakai hard disk Seagate Barakuda. Ya, kita pasang. Kalau misalkan mau dipenuhin ada 2 slot, boleh. Nah, setelah ini apalagi yang mau dipasang? Misalkan kita pengen pasang PSU atau power supply-nya bisa. PSU.
power supply. Nah, kita ambil aja misalkan punya adata. Kita pasang di sini. Nah, setelah kita pasang, jangan lupa dikunci dulu penutupnya. Ini ya. Oke. Nah, udah. CPU udah kepasang. Sorry, PS udah kepasang, hard disknya udah kepasang, RAM udah kepasang, prosesornya udah kepasang, VGA-nya belum kepasang ya. Kita pasang VGA. VGA-nya pakai ini aja deh. Nah, kita pasang di sini ya. Kita pasang penutup dari ininya. Nah, udah terpasang semua. Lanjut. Karena casingnya kayak gini, di depan ada tempat buat eh, kipas ataupun radiator, kita bisa pakai. Jadi, misalkan kita pakai kipas aja ya. Nah, oh sebentar. Nah, ini dulu nih. Tadi kan saya jelasin, ketika prosesor dipasang, di atasnya ada fan atau kipas, kita bakal kasih pasta. Nah, kita juga bakal kasih pasta di sini nih. Nah, segitu aja udah cukup. Kenapa? Karena nanti pas dipasang si prosesor dan heatsink fan akan menekan, jadi pasta ini akan menyebar ke sekitarnya gitu. Kita pasang misalkan menggunakan kipas yang CPU cooling. Nah, misalkan pakai yang nah ini aja nih biar kalian kelihatan. Nih ya. Jadi ini kita pasang ke sini. Oh, nggak muat, kegedean. Jangan. Coba pakai yang ini. Nah, udah kita pasang. Terus kemudian cari kabelnya ada nggak? Nah, ada kabelnya. Oke, kita pasang kabelnya. Atau ini kita pindah ke sini deh. Oh, cuma ada satu. Udah, nih. Nih ya, jadi ini adalah kipas. Misalkan di depan pengen dipasang kipas lagi, boleh. Ini aja deh. Ini ya. Nah, kipas ini bisa dipasang di mana aja. Kalau untuk kasus si apa namanya si casing ini bisa dipasang di sini dan di sini ya. Gitu. Udah. Selanjutnya kita akan pasang kabelnya. Nah, gini. Kita akan pasang yang di belakang dulu. Jadi kabel dari PSU ini, oh, bentar. Kabel dari PSU ini akan dipasang ke, oh bentar, bukan yang ini. Nah, ini. Nih ya, si kabel ini kita pasang dulu ke sini. Jadi kabel dari PSU ke motherboard. Terus kemudian hard disk kita pasang ke power supply. Sama ini juga hard disk ke power supply.
Ini hard disk kita pasang ke motherboard. Lanjut. Hard disknya kita pasang lagi ke motherboardnya. Udah, bagian belakang udah aman. Kita pasang kabel VGA-nya ke power supply. Gitu. Setelah itu apalagi nih? Kabel dari ini kipas. Kipas tuh butuh daya buat nyala. Nah, ini juga sama. Nah, gitu. Adakah yang belum terpasang? Ada. Motherboardnya belum nyambung ke dalam power supply. Jadi kita sambungin dulu nih. Udah ya. Terus kemudian, nah, si kabel motherboardnya ini belum nyambung ke CPU yang sebelah sini. Oke, sip. Kalau udah, kita tutup dulu bagian sini ya. Side panel. Oke, nah, ketika udah, kita pasang kabelnya. Ini kabel CPU, sorry, kabel PSU, kabel mouse dan hard disk. Oke, udah. Adakah yang belum terpasang? Ada ini. Nah, ini belum kita pasangin ke sebelah dalam. Oke, kita pasang dulu. Oke, sip. Oke, setelah ini kalian tinggal onin aja. Nah, kira-kira gini nyalanya. Tuh ya. Nah, itu aja materi untuk hari ini. Jadi, kira-kira kalian bisa dapat gambaran di mana sih komputer tuh ada apa aja perangkatnya, ada berapa perangkat yang pernah kalian pakai di sini gitu ya. Oke, setelah ini kalian bisa lanjutin mengerjakan bagian refleksi aja ya. Jadi kalian tulisin apa sih yang udah kalian dapat dari simulasi ini. Simulasi ketika kalian melihat pemasangan dari komputer. Misalkan kalian bisa jawab dengan, dari simulasi tadi saya bisa melihat bagian dalam komputer ada apa aja, atau misalkan dari simulasi tadi saya bisa tahu bahwa perangkat di dalam komputer ada VGA card atau apa. Silahkan. Oke, itu aja ya. Jadi semoga kalian nggak bingung. Nanti minggu depan akan kita bahas secara teorinya. Oke teman-teman, silahkan dijawab di refleksi. Jangan lupa untuk dijawab. Materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati ya. Bye.